Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa yang disiapkan oleh Mas Eri. Dan tujuan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke anak-anak, semuanya semangat. Lebih semangat, tepuk semangat. Oke, tepuk satu, tepuk satu, satu, tepuk dua, dua, dua. Oke, semuanya sudah konsentrasi? Semuanya sudah siap belajar? Bagaimana sebelum ke materi? Ini mau tanya nih. Di sini ada yang pernah tersesat di jalan? Nah, pada saat itu anak-anak kebingungan ya, mau cari jalan yang kiri apa yang kanan ya, gitu kan? Iya. Nah, pada pembelajaran kali ini, murid mau menjelaskan tentang membaca henna, biar nanti anak-anak pada saat di jalan tidak kebingungan. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini, Bumi mengharapkan anak-anak mampu memahami pengertian henna. Nah, ada yang tahu henna itu apa? Kayak kita. Oh iya, kayak peta. Terus peserta didik mampu berdiskusi dan bekerja sama untuk membuat henna sederhana, rute rumah ke sekolah dengan benar. Nanti disuruh murid membuat henna per kelompok, oke? Lalu yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil henna yang dibuat. Nah, nanti setelah saya membuat henna, nanti anak-anak maju presentasi, oke? Siap? Lanjut ke materi ya, simak video yang Bu Ita buat. Denah itu apa sih? Menurut yang susah bahasa Indonesia, denah adalah gambar yang menunjukkan kota, jalan, dan sebagainya. Denah dibuat bertujuan untuk memberikan gambaran atau informasi mengenai tata letak suatu tempat. Masalah denah yang pertama, memudahkan dalam mencari lokasi. Yang kedua, mengurangi kerumunan ketika mencari lokasi. Yang ketiga, mempercepat seseorang untuk sampai di tempat yang dituju. Unsur denah atau hal-hal yang harus ada denah. Yang pertama, judul denah. Yang kedua, gambar lokasi. Yang ketiga, petunjuk arah mata angin. Yang keempat, nama jalan. Dan yang kelima, arah menuju lokasi. Teman-teman, yuk sama-sama kita cari unsur denahnya ya pada gambar berikutnya. Teman-teman, tadi kan kita belajar unsur denah. Yang pertama ada denah. Nah, di gambar ini ada denahnya. Yang kedua, unsur yang kedua itu gambar lokasi dari denah. Gambar lokasi ini ada gambar lapangan, pasar, dan sebagainya. Yang ketiga ada petunjuk arah mata angin. Yang
Maka satu semua berada yang terakhir itu ada arah menuju lokasi. Nah ini arahnya berarti langsung di ini sudah paham. Nah teman-teman, untuk membaca dana kita harus sudah paham cara membaca petunjuk arah mata angin. Arah yang bawah itu namanya selatan, yang arahnya ke sebelah kiri itu namanya barat, yang arahnya ke atas itu namanya utara, dan yang arahnya ke sebelah kanan itu timur. Oke, sudah paham semuanya dari video tadi? Sudah. Kalau sudah paham, Uwi ajak coba membaca dena yang judulnya Dena Rumah Gayung. Nah, jadi unsur-unsur dena itu terdapat judul. Nah, jadi harus judul, ada judulnya ya. Nah, ini Dena Rumah Gayung. Nah, di Dena Gayung terdapat beberapa bangunan. Ada apa aja? Ada puskesmas, ada apa lagi? Toko, fotokopi, terus balai kelurahan, ada sawah, ada SDN, dan ada lapangan. Banyak sekali bangunan-bangunan di Dena Rumah Gayung. Nah, sekarang di sebelah sekarang Dwi coba ya. Di SDN Nusantara 1, di sebelah baratnya SDN Nusantara 1 ada apa? Ada sawah. Nah, sebelum kita membaca dena, kita harus tahu arah mata angin. Nah, arah mata angin itu ini, yang utara ini, yang selatan, yang sebelah kiri, yang barat, lalu yang sebelah kanan, timur. Nah, SDN Nusantara 1 ada di sini. Lalu mana yang sebelah baratnya SDN? Di sini kan barat, berarti sebelah kirinya SDN. Nah, sebelah kirinya SDN berarti ada sawah. Paham? Oke, lanjut lagi. Sekarang puskesmas. Ini puskesmas. Lalu di sebelah timurnya puskesmas kira-kira ada apa ya? Ada toko. Nah, ini puskesmas. Sebelah timurnya ada toko. Sudah paham ya? Lalu satu lagi, Rumah Gayung. Sebelah utaranya Rumah Gayung ada bangunan apa ya? Ada toko dan fotokopi. Sampai sini paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, sekarang Bui minta anak-anak kumpul dengan kelompoknya masing-masing, dikasih Bui tugas membuat dena. Nah, denanya dari mana rutenya? Dari rumah anak-anak menuju ke sekolah. Oke, Bui bagikan ya. Oke, sudah selesai semuanya tugasnya? Sudah. Kalau sudah selesai, dipresentasikan satu kelompok satu. Dipresentasikan ke depan. Oke, dimulai dari kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang diskusi kami tentang dena dari rumah ke sekolah. Oke, dari rumahnya Putri ya. Dari rumah Putri kemana itu? Dari rumah Putri berada di selatan jalan dari rumah aku. Aku menuju ke arah barat, di utara jalan itulah sekolahku. Oke, tepuk tangan berkelompok satu. Sekarang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pena dari rumah ke sekolah. Rumahku berada di timur jalan. Aku menuju ke arah utara, kemudian belok ke arah barat, lurus sampai ke sekolah. Berada di utara. Oke, tepuk tangan berkelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Dina dari rumah ke sekolah. Ya, dari rumahnya Erik ya. Ya. Rumahku berada di timur jalan. Aku menuju ke arah utara, kemudian belok ke arah barat, lurus sampai melihat sekolah yang berada di utara jalan. Sudah selesai? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang lanjut ya ke tugas individu. Nah, tugas individu LKPD, kerjakan secara individu nggih. Nggak boleh contoh-contohan, kerjakan secara individu. Udah selesai semuanya? Udah. Ya, satu-satu. Sampai sini sudah paham semuanya? Sudah. Paham mengenai dana? Paham. Oke, kesimpulan pembelajaran pada hari ini, dana adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan lain-lainnya. Lalu tujuan dana yaitu memberikan gambaran atau informasi mengenai tata letak suatu tempat. Nah, lalu manfaat dana yang pertama, memudahkan dalam mencari lokasi. Yang kedua, mengurangi kebingungan ketika mencari lokasi. Lalu yang ketiga yaitu mempercepat seseorang untuk sampai di tempat yang dituju. Oke, masih ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan? Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
sekarang